Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Munadi, nomor daftar hadir 23, angkatan 31, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya akan membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Secara garis besarnya, fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus berorientasi kepada kepentingan publik dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah pelayan publik. Memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, baik berupa barang, jasa, atau perlengkapan administrasi. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kemudian, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang sikap perilaku bela negara yang harus dimiliki oleh seorang ASN, baik itu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta mampu menghadapi isu kontemporer dan kesiapan bela negara. Serta ASN memiliki nilai-nilai dasar. Yang pertama adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus kepada kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang dibahas adalah manajemen ASN, pelayanan publik, world of government. Pertama, kita akan membahas kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu tentang manajemen ASN. Garis besarnya adalah kita membahas kedudukan peran, hak dan kewajiban serta kode etik. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN serta mekanisme pengelolaan ASN. Kemudian pelayanan publik, kita akan membahas tentang konsep dan prinsip serta pola pikir PNS sebagai pelayan publik serta praktik etika. Kemudian yang terakhir adalah world of government. Yang kita bahas nanti adalah konsep dan penerapan WOG serta hubungan WOG dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Kedudukan ASN yaitu berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintahan, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Namun dilihat dan ditinjau dari segi tempatnya, kedudukan ASN adalah berada di pusat, di daerah, dan luar negeri. Kemudian peran ASN. Peran ASN itu ada 3. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian hak dan kewajiban. Hak dari PNS adalah ada 5. Yang pertama, mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Nah, sedangkan untuk P3K perbedaannya hanya 1. Dia tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian kewajibannya adalah ada 8 poin. Yang pertama, setia taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan teladan dalam sikap, perilaku, aturan, dan tindakan kepada setiap orang dalam atau luar kedinasan.
Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan hanya dapat dikemukakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan atau yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian kita membahas kode etik dan perilaku. Kode etik dan perilaku dari seorang ASN ini berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN dapat menjaga perilaku dan tingkah lakunya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang aparatur sipil negara, baik berupa sikap jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, disiplin, hormat, sopan, tanpa tekanan, dan sikap-sikap lainnya yang beretika moral dan perilaku yang baik, sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang etika dari seorang ASN. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Konsepnya adalah bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Perekrutan dilaksanakan secara objektif seperti melalui proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Kemudian kelembagaan dan jaminan. Ada dua lembaga yang ada di sistem merit ini. Yang pertama adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan KSN, yang diberikan wewenang untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam manajemen ASN dengan jaminan perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintahan. Kemudian lembaga yang kedua adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayagunaan aparatur negara yang disebut dengan Kemenpan RB. Tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN ini yang kita bahas pertama adalah manajemen PNS dan P3K. Kita bahas dulu manajemen PNS. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir. 5, pola karir. 6, promosi. 7, mutasi. 8, penilaian kinerja. 9, gaji dan tunjangan. 10, penghargaan. 11, disiplin. 12, pemberhentian. 13, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 14, perlindungan. Nah, untuk P3K tidak jauh berbeda dengan PNS. Hanya 4 poin yang berbeda, yaitu pada pangkat dan jabatan, pola karir, promosi, mutasi, jaminan pensiun, dan hari tua. Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, baik itu berupa pengisian jabatan, daerah dan pusat, pergantian, serta pengawasan dalam proses pengisian jabatan. Selanjutnya adalah organisasi. Organisasi ini ada wadah dalam perhimpunan ASN dinamakan korps profesi. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi dari ASN ada 9 poin. Yang pertama yang harus ada sekurang-kurangnya daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, serta surat keputusan dan kompetensi. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi yang terdiri dari keberatan dan banding administrasi. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat
alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Kemudian kita akan membahas pelayanan publik. Pelayanan publik yang pertama adalah konsep dan prinsip. Pengertian dan konsep. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun konsepnya adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Baik berupa pelayanan itu berupa barang dan jasa, dan dari sederhana yaitu yang bersifat privat sampai kompleks yaitu yang bersifat milik bersama. Selanjutnya kita akan membahas pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Yang pertama adalah pola pikirnya mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai pemersatu bangsa. Kemudian kita membahas praktik etika, membahas tentang etika dan etiket. Etika dan etiket memiliki hubungan yang erat dalam berperilaku, namun etika lebih berpengertian luas dibandingkan etiket yang terbatas. Contoh etiket itu misalkan di suatu daerah diterapkannya kebiasaan berkerudung, namun tidak berlaku di daerah lain. Sedangkan etika berlaku umum seperti bersikap santun di mana saja. Dasar dari etiket adalah hormat, sopan, perhatian, suka menolong, toleransi, ramah, dan mengontrol diri. Sedangkan manfaatnya adalah mudah berhubungan, atraktif, peduli, dan percaya diri. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas Whole of Government. Yang pertama adalah konsep pengertian dari Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor dengan terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama dan berkolaborasi untuk merespon aduan atau isu dari masyarakat dilakukan oleh pemerintahan. Kemudian penerapan WOG. WOG ini praktiknya adalah penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, dan membentuk gugus tugas serta koalisi sosial. Nah, kemudian hubungan WOG dengan manajemen ASN serta pelayanan publik. Nah, dalam menghadapi isu yang dibawa oleh masyarakat, kita hendaknya melakukan pelayanan publik yang baik. Cara melakukan pelayanan publik yang baik adalah dengan menggunakan pendekatan WOG. Jadi WOG itu adalah salah satu pendekatan dalam pelayanan publik, yaitu dengan mengkolaborasikan berbagai sektor pemerintahan untuk menyelesaikan isu dari masyarakat tadi dengan melakukan manajemen ASN. Ya, demikianlah resuman atau ringkasan dari materi agenda 3 tentang peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Nah, untuk personal branding saya adalah ASN mantap. Mantap kepanjangannya adalah melayani, akuntabel, nasionalis, tekun, amanah, dan profesional. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.